Halo guys, ya balik lagi ke channel ini ya. Di video kemarin saya sudah cerita ya, ada kabar kurang menggembirakan gitu mengenai kreativitas di Indonesia. Ya ini kabarnya ya. Jadi siswa Indonesia dibilang memang kurang kreatif gitu ya. Jadi agak-agak mengerikan sih ya, hurufnya aja gemetar tadi. Siapa yang nyimpulin kayak gini? Ini ya. Jadi ya kalian kalau udah tahu tes PISA ya yang meranking siswa-siswa Indonesia lah kemampuan kalau nggak salah sains, matematik, baca ya. Nah di tahun 2022 ini creative thinking juga diuji gitu. Jadinya keluar hasilnya. Kesimpulan dari tes PISA itu mengenai kreativitas siswa di sejumlah negara ya yang ikutan sama OECD itu. Nah hasilnya ini ya. Siswa Indonesia tak mampu berpikir kreatif. 0% mahir membaca hingga paham konteks, hanya 5% yang berpikir outside of the box. Jadi ya miris ya, agak-agak gimana gitu. Ini juga yang mendorong saya ya, yang mendorong gue tuh buat bikin channel ini, terus bikin online course kreativitas. Karena memang di sekolah kita nggak diajarin gitu, SD, SMP, SMA. Bahkan kuliah, saya pun dulu mata kuliah kreativitas sendiri itu nggak ada gitu. Jadinya banyak orang mensalahpahami gitu atau agak percaya pada mitos-mitos gitu yang katanya kreativitas begini-begini. Nah, itu yang dipercaya tanpa ada basis sainsnya. Nah, itu yang membuat saya ya udah harus ada online course yang dalam dan juga untuk wawasan ya saya bikin yang channel kayak gini lah ya. Info yang tipis-tipis tapi ngaruh gitu. Mudah-mudahan ya kita jadi sadar bahwa sadar nggak sih kita memang kurang kreatif gitu. Ya dari dulu sampai sekarang beras aja masih impor gitu ya. Gula juga impor. Dari zaman gue SD sampai sekarang malah tadi pagi tuh gue baca impor gula kita tuh nomor 1 sedunia gitu. Masa sih nggak bisa bikin gula gitu? Itu ya kayak tadi ya bikin gue garu-garu kepala. Gue bingung kok bisa gitu ya. Ya politis sih. Kalau udah ngomong politik gue juga rada malas ya. Mending kesini aja kita ya. Jadi sekilas nih ya, siswa Indonesia punya bakat sangat rendah dalam hal kreativitas dan nalar kreatif. Dan paling tinggi Singapura, ya. Ya lu kebayang lah dengan negeri sekecil itu tapi pendapatannya apanya tuh SDM-nya jauh di atas kita gitu ya. Terus di sini juga perempuan cenderung lebih berbakat berpikir kreatif ketimbang siswa laki-laki. Tapi ini kesimpulannya dari PISA ya. Kalau yang lebih dalam mau tahu hal ini ada sih di online course saya ada soal ini ya, pria atau wanita yang lebih kreatif? Ya silakan nanti di tempat online course saya ya di Udemy atau di LinkedIn. Nah, memang kalau kalian lihat yang orange itu low performing student ya, itu kita banyak banget. Ya parah lah. Ya di bawah rata-rata negara anggota OECD itu. Yang di bawah itu rata-rata dari jumlah negara itu segitu ya kita aduh banyak banget gapnya gitu. Nah, kalau PISA sendiri mendefinisikan kreativitas ya, berpikir kreatif itu kemampuan untuk productively in the generation, evaluation, improvement of ideas. Jadi ngeluarin ide-ide ya yang akhirnya ujungnya orisinal, terus memberikan solusi ya dan bla 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 gitu ya. Nah, dia mengukur sebetulnya 3 kemampuan ini sih, gimana memunculkan ide-ide yang bagus dan berbeda, ide-ide yang kreatif, terus mampu mengevaluasi dan mengimprovisasi ide-ide yang sudah ada. Jadi kalau gue lihat tesnya ya di situsnya tuh kayak gini. Di antaranya kayak gini ya. Ada yang gambar kayak gini terus kasih judulnya gitu. Judulnya tuh apa gitu. Ini beberapa aja gue ambil ya dari situsnya. Kalau kalian mau lebih detail bisa lari ke website PISA-nya sendiri. Terus ada komik terus kosong gitu ya, balon teksnya kosong, terus siswa itu disuruh ngisi gitu. Masing-masing balon teks ini isinya apa aja gitu ya. Ya kalau saya sih gini ya. Misalnya gini, kamu tahu aku apa gitu ya. Ya tahulah gitu. Apa coba? Matahari lah. Terus jawab dia, bukan aku Bekasi. Astoge gitu. Misalnya ya, ini versi gua. Kalian bisa mencoba mengisi macam-macam ya. Mohon maaf yang warga Bekasi jangan tersinggung. Saya pun warga Bekasi. KTP gua Bekasi ya. Dan gue heran kenapa Bekasi yang diginiin gitu, dibully, yang panas-panas ya. Kalau kalian lihat di website tuh ada yang begini nih.
Ya, Bekasi itu di antara Matahari sama Merkurius, kebayang nggak sih lo? Terus ada yang begini, apa coba? Gila nih. Gue sebagai warga Bekasi, ya nggak apa-apa sih. Namanya juga hiburan ya, tawa-tawa aja gitu kan. Tapi memang kalau kenapa Bekasi itu yang gue nggak kejawab. Ya karena gue orang Madura dan gue kalau ke Surabaya, ke Madura, itu gila men. Lebih panas dari Bekasi gitu. Tapi kenapa Bekasi yang dibully ya? Mungkin gara-gara deket Jakarta kali ya, orang Jakarta suka suka iseng kali, ya udahlah yang paling deket Bekasi, kita isengin aja Bekasi gitu ya. Ya apapun pokoknya balik ke tadi ya. Kok jadi ke sini sih? Poinnya mengukur kreativitas. Nah, tesnya kurang lebih tadi, terus ada juga yang kayak gini tesnya ya. Jadi ada judul buku gitu ya. Judulnya 2983 gitu. Nah, kita dikasih apa ya, kesempatan atau waktu 5 menit untuk menulis ini buku tentang apa kalau covernya 2983 gitu. Ya misalnya novel ini bercerita tentang seorang mencari alamat ya melalui kode pos, taunya kode posnya ada di wilayah Bekasi gitu. Enggak sih, enggak. Ya misalnya apapun lah. Misalnya sinopsisnya ini buku dari UFO dari masa depan karena nggak jelas, terus tulisannya juga tulisan alien gitu. Ternyata angka 2 itu jumlah anak dari yang menemukan bukunya, angka 9 jumlah kucingnya, misalnya 8 jumlah pohon, dan 3 jumlah rumah atau mobilnya. Misalnya ya. Ya pokoknya kayak gitu. Disuruh menggunakan kurang lebih ya 8 kalimat dalam waktu 5 menit. Gitu. Nih mengujinya kayak gini. Terus ada robot story gitu ya. Kalau ada Rob sama Leo, terus dikasih sedikit penjelasan, terus nanti ide story-nya seperti apa gitu. Ada juga yang solusi ya, misalnya gini, coba sebutkan 3 ide dari fungsi lebah gitu, yang original gitu, berbeda dari yang sudah ada. Nah ini yang kemudian diukur gitu ya oleh PISA tersebut. Dan hasilnya ya teman-teman tadi udah lihat sendiri gitu hasilnya seperti apa. Jadi kesimpulannya, skor Indonesia amat rendah. Hanya 5% dari siswa Indonesia yang dinilai mahir berpikir kreatif. Cuma 5%. Kalau di Singapura, 50% lebih itu menunjukkan pola pikir kreatif. Jadi memang ya menyedihkan lah ya. Kalau gue baca juga ada studi yang menyimpulkan dari Harvard, memang kreativitas kita orang modern tuh menurun. Gara-garanya salah satunya itu gadget ya. Jadi kita habis gadgetan, tiktokan segala macem ya, dan akhirnya kita lebih banyak di rumah, nggak eksplorasi hobi, eksplorasi di luar gitu, di luar rumah. Nah itu nggak dikerjain gitu, dan akhirnya mengakibatkan penurunan kreativitas. Gitu sih kurang lebih. Karena memang aktivitas di luar ya itu juga bisa merangsang kreativitas seseorang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.